Dengan fatwa MUI yang melarang ada perusahaannya MUI yang melakukan seperti yang berada di Surabaya juga. Jadi yang penting pertama kali adalah perlu diketahui oleh masyarakat dan khususnya masyarakat yang kebetulan memeluk agama selain Islam, bahwa fatwa MUI itu tidak mengikat sebagai sumber hukum positif. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat bisa merujuk dari fatwa PBNU atau PB Muhammadiyah. Yang ketiga, maka oleh sebab itu pihak aparat keamanan dalam hal ini polisi tidak bisa mengamankan fatwa itu sebagaimana pengamanan fatwa itu dilakukan oleh FPI. Jadi kalau fatwa MUI itu adalah hanya fatwa agama, itu sifatnya intern, bukan dalam kehidupan bernegara. Dalam kehidupan bernegara harus tetap merujuk kepada undang-undang positif. Di dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang di bawahnya. Jadi kami memohon kepada pihak kepolisian, ketika ada satu elemen bangsa, apapun namanya, FPI, FPO, apapun, atau pengaman fatwa MUI atau apapun, melakukan tindakan yang bersifat anarkis dan melenceng dari dasar undang-undang kehidupan berbangsa dan bernegara, harus berani bertindak tegas. Jangan sampai ketidaktegasan pihak kepolisian ini memancing elemen rakyat yang lain untuk melawannya, sehingga anarkis dibalas dengan anarkis. Ini berbahaya. Kalau sampai terjadi begini, maka akan terjadi perang horizontal. Maka pihak kepolisian harus dengan tegas dan berani memilah dan memilih serta memisahkan. Ini fatwa untuk apa? Kalau untuk berbangsa dan bernegara, fatwa MUI itu harus dikeluarkan dalam koridor 4x4 ruangan, bukan untuk Indonesia. Karena MUI itu hanya sekedar ormas kok, bukan lembaga negara. Lembaga negara justru Departemen Agama. Fatwa agama harusnya dikeluarkan oleh Departemen Agama sebagai fatwa resmi pemerintah, bukan oleh ormas-ormas. Ormas itu boleh mengeluarkan fatwa untuk masyarakatnya saja yang menjadi pendukung ormasnya, tetapi bukan kemudian mengikat orang Kristen. Bukan, tidak perlu terlibat di dalam MUI. Orang Katolik, orang Hindu, Buddha nggak ada kaitannya dengan fatwa MUI. Dan itu bukan kemudian menjadi komando masif yang kemudian setelah muncul fatwa MUI itu dianggap sebagai sebuah undang-undang dan kemudian ditegakkan dengan melakukan sweeping. Berarti MUI menjadi biangnya dan sumber negara di dalam negara, tentara di dalam tentara, polisi di dalam polisi. Ini tidak benar. Yang dilakukan MUI sih biasa, karena dia mengeluarkan fatwa. Yang jadi persoalan ada ormas ikutannya yang kemudian mengaplikasikan fatwa itu, memaksa, melakukan coercion, pemaksaan kepada umat lain yang sesungguhnya tidak dalam kawasan MUI. Ini yang tidak benar. Nah, kalau MUI menyetujui, berarti MUI memang sengaja membuka koridor untuk memunculkan tentara-tentara partikelir yang kemudian menjadi subsidiar, itu menjadi negara di dalam negara. Nah, MUI harus sadar itu, nggak boleh. Jadi subordinat begitu nggak boleh. Maka harus wartawan harus tanya itu. MUI itu mengeluarkan gitu kemudian membiarkan ada pembela fatwa MUI itu, ada hubungannya nggak dengan MUI? Kalau ada, berarti MUI harus dicurigai bahwa dia akan melakukan makar dan menganggap pemerintahan ini tidak lumpuh, tidak mampu menata dengan hukum yang benar, sehingga diperlukan fatwa-fatwa MUI untuk menegakkan kehidupan berbangsa. Nah, kalau ini terjadi, berarti dia tidak loyal dengan pemerintah Indonesia. Kalau tidak loyal, itu sudah bisa dikenakan hukum bugot, memberontak, atau sekurang-kurangnya mendidik bangsa yang lain, karena MUI memiliki kekuatan fatwa, dianggap sebagai pembenaran fatwanya para ulama, maka diikuti oleh orang-orang yang lain yang tidak mudeng agama.
maka melahirkan satu gerakan yang anarkis yang membahayakan, dan MUI harus menyadari itu. Gus, apakah relevan kalau seandainya kemudian MUI dibubarkan saja? Saya tidak pada posisi MUI mau dibubarkan apa enggak. Persoalannya sampean berani apa enggak membubarkan gitu. Bukan dari saya. Kalau sampean berani, ayo. Kalau sampean cuma mancing-mancing saya toh, saya ngurusi santri di wis bingung bangun masjid ora dadi Gus mau tanya, Kalau Romo Gus mau Budi, tanya, toleransi diskriminasi apa juga tidak, peran PES juga merupakan Loh utama. iya, sekarang ini digembar-gemborkan soal toleransi. Semuanya merujuk kepada Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowa. Tetapi lambang negara kita juga tidak memuat secara komplit, hanya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrowanya di Lemhanas. Jadi kalau kepengen komplit baru masuk Lemhanas, padahal tidak sembarang orang bisa masuk Lemhanas. Kan gitu loh. Ini yang kemudian melahirkan satu bentuk toleransi yang asu gede menang kerai tadi, kayak FKUB. Karena Islam maka ketuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesuai dengan jamaahnya. Ini namanya bukan FKUB, itu pembagian amplop namanya. Gitu loh. Kalau FKUB ya Kristen 1 diwakili 1 Kristen, Islam 1 Islam gitu. Jangan kemudian jumlah wong Islam banyak. kalau Romo Budi dengan adanya fatwa melarang